Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program MTA Traveler. Pada kesempatan kali ini saya yang akan mengajak sahabat MTA untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Nah, sekarang saya sedang ada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Pada episode kali ini kita akan melakukan kegiatan yang berbeda dari episode MTA Traveler sebelumnya. Kita akan coba cari spot wisata, salah satu spot wisata yang tersembunyi di Kalimantan Barat. Kabar yang saya terima sih, untuk menuju ke spot tersebut dibutuhkan perjuangan yang sangat teramat sulit. Kita akan coba gunakan mobil ke sana, kita coba lihat medannya, kita akan coba untuk sampai ke tujuan. Penasaran? Terus ikuti MTA Traveler episode Kalimantan Barat. Sekarang kita sedang ada di perjalanan dari Pontianak menuju Desa Andeng. Desa Andeng ini salah satu desa yang ada di Kalimantan Barat dan terdapat cabang jemaat di situ. Nah, untuk perjalanan yang akan kita tempuh sekitar 3 jaman dari Pontianak. Lalu nanti kita dari Desa Andeng rencananya akan ditemani oleh salah seorang mubalik yang bertugas di Kalimantan Barat. Dia yang benar-benar paham jalan menuju destinasi yang akan kita tuju. Terus ikuti kita. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam, kita udah sampai di Kampung Andeng. Di sini ada masjid atau cabang Jemaat Ahmadiyah yang salah satu cabang Jemaat Ahmadiyah di Kalimantan Barat. Kita silaturahmi dulu ke rumah mubaliknya. Assalamualaikum. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Nairnya udah datang, Pak? Belum Pak, nanti sebentar lagi insya Allah datang. Oh iya. Udah ada telepon sih tadi. Sini katanya. Kita rencananya mau pergi ke ini. Saya kurang tahu tuh Pak Nair yang tahu. Udah Id ya. Iya, Oh, iya. yang janjian sama penayar kemarin ya. Iya, iya. Iya, silakan dulu dulu. Iya. Pak, ini di Andeng ini ada berapa sih anggota jemaat kita? Kalau anggota kita semuanya ada 3 kakak. Ya, yang pertama di sebelah kiri masjid sini, sana itu Pak Koyin, ada 5 anggota. Kemudian Nyonya Helena itu ada 3. Kemudian agak jauh sedikit, tapi masih masuk desa Ya, Andeng. sekitaran masjid ini. 2 saja. Bapak ini sekarang posisinya Mubda Kalbar 3 ya? Iya betul. Itu Mubda Kalbar kalau 3. kultur ada masalah nggak sih kalau pertablikan di sini tuh, Pak? Adapun kendala yang kita hadapi sebenarnya kan kalau tablik di daerah yang bukan muslim itu lebih cenderung banyaknya sosial kan. Nah, sementara sosial itu terlebih banyak memerlukan dana, biasa begitu. Mau kemanusiaan, kalau ada bencana kita bantu, itu kan mesti larinya ke dana. Nah, makanya kami coba terjunnya pun melalui sosial gitu. Jadi bagaimana kita bersosial interaktif terhadap mereka, tidak menutup diri begitu. Salah satunya ya saya aktif di olahraga sepak bola, saya bangkitkan anak-anak di sini yang Kristen ini semuanya ikut main sepak bola gitu. Untuk dikeluar di masyarakat saya coba masuk ke organisasi
lokal di dalam ya, seperti masuk air bersih gitu. Terus saya juga coba terjun kalau ada orang yang meninggal, saya coba ikut bantu juga mereka gali kubur. Intinya masyarakat sekitar ini cukup menerima Ahmadiyah lah, keberadaan iya. Ahmadiyah cukup Betul, diterima di betul, sini ya Pak. betul. Menurut tadi kemarin saya pernah lewat sini dengar yang cerita mana? unik sedikit ini masalah masjid. Oh iya. Itu gimana sih Pak? Sebenarnya kan bukan masjid kita ya. Bukan. Jadi ceritanya gimana sebenarnya? Ini sebenarnya terjadi sekitar tahun 2009. Jadi tahun 2009 itu saya berjumpa dengan salah satu jamaah masjid sini. Main ke Sompa. Sedang dia kan bisnis dari kayu ulian ya, kayu bulian di sana. Kebetulan bannya bocor. Mampirlah di masjid kita yang di Anam itu. Kita punya cerita, oh kami juga katanya punya masjid di sini gitu. Saya bilang, siapa pembinanya? Oh, udah lama nggak ada pembinanya. Pak Ustadz maukah katanya bina di sana? Saya bilang, kalau saya siap-siap saja membina di sana. Cuman catatannya saya bilang, saya orang Ahmadiyah. Bukan apa-apa, biasanya orang kan ya bermacam pendapat mengenai Ahmadiyah, terutama kalau di kita kan Indonesia nih. Ya tidak sih mayoritas, tapi kebagian besar orang melihat Ahmadiyah itu negatif. Iya. Ada sebagian yang kurang paham Ahmadiyah itu masih menganggap kita tuh aliran sesat dan sebagainya lah. Begitu. Saya bilang begitu. Oh nggak masalah katanya. Lalu kami coba dalam kurun waktu 6 bulan waktu itu. Dari tahun 2009 sampai akhir 2009 itu kurang lebih. Tapi akhirnya saya harus pindah. Tapi alhamdulillah anak-anak berhasil kita ini. Ya, akhirnya masjid inilah yang kita bina gitu. Tapi tidak ada maksud memiliki, karena ini kan masjid kita untuk semua kan. Ini saya tanya lah dari mana masjid ini asalnya. Rupanya dari bantuan Rabitah Islamiyah dari Arab Saudi langsung. Sempat terbengkalai lama katanya Pak. Bahkan jadi katanya dengar kabar jadi kandang buat kandang ini ya. Kandang macam lah itu kotor. Ini pun semak tinggi-tinggi tidak seperti ini. Kondisi masjid pun sebenarnya kan bagus, cuman karena tidak terawat keramiknya itu warnanya berubah. Begitu. Sampailah kemudian akhir 2009 itu saya pindah karena ya tugas dari Pamubalik Wilayah waktu itu Pak Iskandar Gumai kan mesti pindah. Tapi berapa tahun kemudian, 2 tahun kalau tidak salah, saya ditelepon juga sama anggota di sini. Kan kita komunikasi sering nih, terus gitu nggak putus sama jamaah di sini. Pak Ustadz katanya ini saya dengar pindah kemana? Saya bilang ke Bengkayang, ya kan? Kenapa ke Bengkayang jauh sekali? Katanya sini aja di Andeng kan gitu. Wah saya bilang masalahnya anggotanya yang ada, anggota jemaah yang ada di Bengkayang begitu. Udahlah sini aja biar saya jadi anggotanya, itu awalnya Pak. Oh saya bilang boleh kalau memang begitu. Jadi saya hanya berapa bulan saja di Bengkayang itu. Karena sini ada yang BA, satu keluarga. Saya bilang saya pindah saja lah. Oke saya pindah. Bulan Desember saya masih ingat itu. 2011 ya. 2011 akhir saya pindah ke sini. Sampai sekarang itu di sini di Andeng ini. Gitu. Wah, udah panayarnya udah datang. Ini udah datang juga. Siap ngantar. Lumayan treknya agak lumayan sulit. Salim dulu. Gimana Pak Nayar? Kita berangkat soalnya ini sudah siang juga, nanti takutnya di perjalanan lagi kan. Oke. Pak kita izin dulu ya Pak. Aduh, iya tuh mohon maaf ini. Udah nggak mau Pak, kita apa ya kan. udah istirahat di sini udah cukup. Hai Pak Nayar. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nayar, Ya. ini berapa lama nih? Berapa jauh jarak tempuh kita nih ke sampai ke tujuan kita? Dari Anding tadi itu sekitar 120 kilo. 120 kilo, lumayan. Lumayan. Ini kita masih di jalan yang bagus ini, jalan aspal nanti Nanti? sekitar 30 kilo kita masuk ke dalam itu jalan tanah sama banyak lah trek-trek yang lumayan ekstrim. Waduh, jadi nggak salah nih ya, saya bawa double gardang ini ya. Pas sekali lah.
mantap. Ini sepanjang sampai sana gini nih Pak. Ada beberapa titik lagi. Masih ada beberapa titik lagi. Masih ada beberapa titik lagi. Nanti ada yang paling ekstrim itu jembatan hanya papan, habis itu tanjakan tinggi dan tanah dia rusak juga bebatuan. Lumayan ini. Satu istimewa kemarin juga di sana juga, di sini juga termasuk salah satu yang harus didorong mobil. Sahabat MTA Traveler, sekarang setelah tadi jalan berlumpur, sekarang kita dihadapkan sama jembatan yang ala kadarnya ini nih. Jembatan dari kumpulan kayu-kayu hutan. Ini Pak Nayar, seriusan ini kita lanjut jalan nih. Lanjutlah. Sekarang mobil banyak yang lewat, kita kalah mobil trail. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Pak Nayar tolong bantu ya. Oke, siap. Sahabat MTA Traveler, sebelumnya informasi yang kita dapat, jembatan ini adalah titik perjalanan kita yang paling jelek sebenarnya. Tapi ketepatan saat ini sedang dilakukan perbaikan jembatan. Masyarakat setempat sedang melakukan perbaikan jembatan. Jadi kita bisa untuk kedepannya sih kemungkinan untuk menuju ke air terjun itu akan lebih mudah. Tapi untuk saat ini kita bakal melewati jembatan kayu terlebih dahulu. Terus. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup lumayan ekstrim menurut saya, kita udah sampai di air terjun Dait. Jadi Dait itu sebenarnya air terjun ya artinya, Pak? Dait itu air terjun. Jadi kok di sini sebenarnya jadi kok ditranslatein ke bahasa Indonesia jadi air terjun, air terjun. Dait itu berasal dari bahasa apa sebenarnya, Pak?
Dayak ya. Bahasa Dayak. Jadi kata dait itu berasal dari bahasa Dayak yang artinya air terjun. Sekarang di belakang kita udah ada air terjun dait tingkat 1. Kata kabarnya ada 7 tingkat di atas. Kita coba explore ke dalam. Oke, terus ikutin kami. Nah, sahabat MTA Traveler, sekarang kita sudah ada di air terjun tingkat pertama. Yang uniknya ini air terjunnya, kita bisa lihat di sana itu ada pasir putih. Jadi air terjun, tapi nuansanya nuansa pantai. Itu buat yang salah satu yang buat jadi unik. Kelihatannya kita akan coba untuk naik ke tingkat kedua, coba lihat air terjunnya apakah sekeren ini juga. Tapi buat ke atas, kita harus buka sepatu dulu karena harus menyeberangi aliran sungai. Sampai tingkat keberapa? Kalau saya sampai tingkat kelima. Dan ini treknya juga sekarang udah lebih bagus daripada sebelumnya. Sebelumnya mah kita harus tangan itu merayap-merayap untuk naik ke tingkat kedua, tapi sekarang sudah dikasih kayak macam tangga dan kayu. Apalagi tingkat 2, tingkat 3 mah belum. Pak Nair kemari awal dulu, ini belum ada ya? Belum ada. Kita harus merangkak ke atas. Sekarang kita udah sampai di air terjun tingkat kedua. Masing-masing air terjunnya ada namanya nih. Yang di tingkat 2 namanya Malabat. Kelihatannya kalau saya lihat dari sini sih ini air terjunnya lebih dalam daripada tingkat 1. Kita lihat ke sana aja langsung ya. Jadi sahabat MTA Traveler, di tingkat 2 ini benar-benar kelihatan kita lagi ada di tengah hutan. Kelihatan air terjun ini benar-benar belum dijamah sama manusia. Banyak pohon tumbang, akar-akarnya benar kelihatan alami. Intinya perjalanan kita tadi yang penuh dengan tantangan tidak akan pernah jadi penyesalan. Pak Nair, serius, ini di tingkat 2 aja, serius bener-bener keren bener. Penasaran sama tingkat selanjutnya. Ini gimana kira-kira? Kita lanjut atau gimana? Sebenarnya tingkat 2 memang sudah sangat indah, tapi karena memang berhubung dengan waktu juga, kita sudah jam 4 lebih sekarang, perjalanan pulang lagi kan, treknya juga, dan takut juga cuaca hujan. Sebenarnya sih enak, harusnya sampai sebenarnya ke tingkat 5. Kalau gitu kita jalan balik, Pak. Baik sahabat MTA Traveler, sepertinya air terjun Rombo Dait tingkat 2 menjadi sajian penutup episode Traveler kali ini. Saya, Munirul Islam, dan saudara Ahmad Nayar, dan kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai ketemu di episode MTA Traveler selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.